Cici Medi dan Cici Helena mau ke kebun mangga. Sebelum mau ke kebun, Gigi jadi ingat peraturan dalam ibadah online. Teman-teman harus sudah mandi dan pakaian rapi. Teman-teman di rumah udah wangi dan pakaian rapi, gaya Gigi belum? Shalom teman-teman Medi yang terkeren, selamat hari Minggu. Mumpung Gigi belum jemput Medi makan dulu ya. Oh iya, Medi jadi ingat peraturan di sekolah minggu nih. Gak boleh makan dan gak boleh main game. Supaya fokus dalam menikmati waktu bersama Tuhan Yesus. Cici Medi, Gigi udah nyampe nih. Berangkat yuk. Oke Gigi, here I come. Shalom semua teman-teman Helena yang disayang Tuhan. Teman-teman, hari ini aku, Gege, sama Medi mau ke kebun mangga. Kita mau petik mangga yang sedang panen. Senang banget, ternyata pohon mangga kita sudah berbuah dan buahnya bisa kita nikmati bersama. Mereka kemana aja sih, kok lama banget ya? Oh ya teman-teman, sambil nungguin mereka, yuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk siapkan hati kita untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Helena berdoa lewat ibadah hari ini agar hidup kita bisa berbuah manis dan menjadi berkat seperti pohon mangga kita. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan, berkati agar ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Cici Helena, kita udah nyampe. Ayo. Oke teman-teman, aku udah dijemput nih. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Dah. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Stella baru aja petik bunga. Bunganya bagus kan? Indah sekali. Siapa adik-adik yang mau seperti bunga ini? Yang mau jadi seperti bunga ini, adik-adik harus tertanam di tanah yang subur. Artinya harus melakukan firman Tuhan. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah.
barusan kalian udah memuji Tuhan kan? Sekarang coba kakak mau lihat senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya semuanya. Coba sekarang kakak mau tanya lagi, siapa yang udah siap untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Boleh angkat tangannya. Aduh, Tuhan Yesus pasti senang banget nih lihat adik-adik semuanya sungguh-sungguh. Yuk sekarang kita siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik lebih sungguh lagi kita sembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Nyatakan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau ya Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan
mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Ivan, Halo kakak. aku bawa sesuatu loh. Wah, apa itu? Nih, ini untuk kita menanam tanaman kita sendiri dan merawatnya. Dapat potnya, dapat juga bibitnya. Tapi tanahnya di bawah, soalnya berat. Nanti aku kasih kamu deh pas mau pulang. Tapi kayaknya susah deh. Enggak lah, nih ada instruksinya. Coba kamu lihat. Oke, aku coba lihat ya. Panjang banget. Iya, namanya juga kita mau menanam dan merawat sesuatu. Tapi walaupun panjang, asalkan kamu mengikuti step-stepnya dengan baik, pasti tanaman kamu bisa numbuh dengan baik. Oke deh, aku akan mencobanya. Oke, aku juga beli satu buat aku. Jadi nanti 1 bulan dari sekarang kita ketemu lagi ya buat lihat tanaman kita. Kamu dengar-dengaran sama aku ya. Kalau kamu mau tanaman kamu bertumbuh dengan baik, harus ikutin ininya ya. Setiap step-stepnya. Oke deh, siap. Oke. Akhirnya Ivan pun mau mencoba menanam. Karena dia bingung, akhirnya dia mencoba melihat instruksi. Lalu saat dia lihat, wah panjang sekali. Dan dia malas untuk mengikuti instruksinya. Akhirnya dia menanam sesuai kemauannya dia. Lalu dia malah taruh batu di tanamannya. Sepertinya Ivan juga kurang mengurus tanamannya. Coba kita lihat nanti ya bagaimana hasilnya. Keke pun juga mulai menanam. Dia memperhatikan instruksi menanam dengan baik. Mulai dari menaruh bibit, hingga menaruh pupuk. Dia juga merawat tanamannya dengan baik. Menyiramnya setiap hari. Kita lihat ya bagaimana nanti hasil tanamannya Keke. Kakak, lihat deh, aku udah berhasil nanam loh. Loh, kok tanaman kamu nggak numbuh? Lihat punya aku. Oh iya ya, kok kamu bisa tumbuh sih? Bagus banget kan? Iya. Tapi kamu kenapa taruh batu-batu? Aku ngasal sih, aku cuma main taro-taro aja. Oh, pantesan. Kalau kamu ngasal pasti tumbuhannya tidak numbuh. Makanya kamu nggak dengar-dengaran aku sih. Aku kan udah bilang ikuti instruksi di kertas itu. Iya sih, aku nggak baca instruksinya. Nih, karena aku ikutin instruksi dan dengar-dengaran, makanya tumbuhan aku bagus kan, numbuh. Iya nih, aku jadi sedih deh. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti aku kasih lagi ya bibitnya. Oke deh, lain kali aku akan baca instruksinya dengan baik dan aku akan dengar-dengaran dengan baik. Oke. Ada adik-adik. Shalom adik-adik. Cepat banget ya, sebentar lagi kita udah mau firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ayat hafalan terlebih dahulu nih. Apakah adik-adik semua sudah siap? Kalau sudah, boleh dong angkat kedua jempolnya sambil bilang, aku siap. Wah, kalau gitu yuk kita mau bersama-sama ikuti gerakan kakak ya. Kita mau memperkatakan ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sudah pada bisa belum ya? Kita coba lagi yuk. Ikuti gerakan kakak ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, adik-adik, kita coba untuk yang terakhir kalinya ya. Kali ini yuk dengan semangat kita memperkatakan ayat hafalan hari ini.
Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Kalau gitu, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita tentang dua orang gardener yang sedang bertanam, yaitu Kak Yulike dan Kak Ivan. Tapi adik-adik, kita bisa melihat ya bahwa tanamannya Kak Yulike bisa tumbuh dengan baik, tetapi tanamannya Kak Ivan tidak tumbuh sama sekali. Kenapa bisa terjadi ya adik-adik? Ini karena Kak Yulike mau dengar-dengaran dan mengikuti instruksi yang diberikan. Sehingga Kak Yulike merawat tanamannya dengan baik. Tetapi beda halnya dengan Kak Ivan. Kak Ivan tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau mengikuti instruksi yang diberikan. Akhirnya tanaman Kak Ivan mati. Nah adik-adik, cerita tentang dua orang gardener ini mirip dengan kisah yang ada dalam Alkitab loh, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Dalam kitab Matius pasal 13 ayat 3-23 diceritakan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk di tepi danau. Kemudian orang banyak datang mengelilingi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Benih tersebut ditaburkan di 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, benih tersebut jatuh di tanah di pinggir jalan. Benih tersebut tidak tumbuh adik-adik, melainkan dimakan oleh burung-burung di udara. Kemudian sebagian benih itu jatuh di tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Awalnya benih tersebut tumbuh, tetapi semakin lama benih tersebut mati adik-adik karena tidak berakar dan tidak mendapatkan air. Kemudian sebagian benih lagi jatuh di tanah yang ketiga, yaitu tanah yang ada semak durinya. Awalnya benih tersebut tumbuh, tetapi semakin lama benih tersebut mati juga adik-adik karena terhimpit oleh semak duri tersebut. Dan yang terakhir, benih tersebut jatuh di tanah yang keempat, yaitu adalah tanah yang subur. Benih tersebut dapat tumbuh dengan baik dan akhirnya dapat berbuah beratus kali lipat. Nah adik-adik, dari cerita tersebut benih yang dimaksudkan adalah firman Tuhan yang kita dengar. Sementara itu tanah yang dimaksudkan adalah hati kita. Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita agar kita semua memiliki sikap hati seorang murid, yaitu sikap hati yang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang subur, Tuhan Yesus juga mau agar kita semua dapat menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun adik-adik, benih yang kita terima lewat kita mendengarkan firman Tuhan bisa memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda loh. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Hal ini bisa terjadi semua ditentukan lewat sikap adik-adik saat mendengarkan firman Tuhan. Jika adik-adik mendengarkan firman Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh dan main-main sendiri, itu artinya sama seperti penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang banyak semak duri, dan di tanah yang di pinggir jalan, di mana benih tersebut tidak dapat bertumbuh dan akhirnya mati. Tetapi
Jika adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan main-main, artinya adik-adik sama seperti penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang subur. Nah, siapa adik-adik yang mau menaburkan benihnya di tanah yang subur? Saya! Kak Keisha juga mau. Selain itu adik-adik, dalam cerita tersebut juga dikatakan bahwa benih yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Hal inilah yang juga Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita adik-adik. Tidak hanya kita mendengar dan menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, tetapi Tuhan Yesus juga mau agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, pelaku firman Tuhan itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya ya? Caranya mudah adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik rajin membaca Alkitab setiap hari. Dengan adik-adik rajin membaca Alkitab setiap hari, adik-adik dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik juga bisa mengetahui apa yang Tuhan Yesus suka dan yang Tuhan Yesus tidak suka untuk adik-adik lakukan. Lalu yang kedua adalah memiliki sikap dengar-dengaran. Dengan adik-adik memiliki sikap dengar-dengaran, artinya adik-adik mau diajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Misalnya, adik-adik dengar-dengaran dengan orang tua di rumah, dengar-dengaran kepada guru-guru di sekolah, dan dengar-dengaran kepada kakak-kakak sekolah minggu, itu artinya adik-adik sudah menjadi pelaku firman Tuhan loh. Yang ketiga, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan firman Tuhan artinya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Dalam kita melakukan firman Tuhan, kita perlu tuntunan Roh Kudus adik-adik untuk selalu mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus suka dan yang Tuhan Yesus tidak suka untuk kita lakukan. Misalkan, di dalam Alkitab kita ketahui bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita. Artinya, kita tidak boleh marah-marah apalagi melawan orang tua. Kemudian di Alkitab juga diajarkan untuk kita mengasihi sesama. Itu artinya kita tidak boleh bertengkar dengan kakak dan adik di rumah. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk memiliki sikap hati seorang murid, yaitu sikap hati yang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus juga mau agar kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kita sebagai pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mendengarkan firman sungguh-sungguh dan melakukan 3 poin yang Kak Keisha sebutkan, kakak percaya hidup adik-adik dapat berbuah dan adik-adik dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau perkatakan dengan gerakan. Aku mau memiliki sikap hati yang mau diajar untuk senantiasa dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Wah, mudah sekali ya adik-adik. Yuk kita sekali lagi kita perkatakan dengan gerakan dan penuh semangat. Aku mau memiliki sikap hati yang mau diajar untuk senantiasa dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk diajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati seorang murid. Tuhan, kami mau hidup kami berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar nih? Tadi pasti adik-adik udah dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Wah, keren-keren semua nih.
Nah, sekarang Kak Cynthia pengen ajak adik-adik untuk ikutin Bible Quiz. Yuk, kita siapin kupingnya, kita dengerin apa ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya, ini buat kelompok 1 dulu ya. Buat adik-adik yang toddler, little blessing, dan sekolah minggu kecil, ayo siapin catatannya, siapin kupingnya. Yuk, kita dengerin ya. Pertanyaan nomor 1. Cerita firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan seorang A. Anak yang hilang atau B. Penabur. Yang mana ya yang benar ya? Ayo nih, A. Anak yang hilang atau yang B ya? Kita lihat ya, jawaban yang benar adalah B. Penabur. Pasti banyak yang benar kan? Yuk kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada berapa tempat jatuhnya benih di perumpamaan itu? A. Ada 4, B. Ada 3. Yang mana ya? 4 atau 3 nih? Jawaban yang benar adalah A. 4. Wah, keren nih. Nomor 3, benih pertama ditabur. Lalu jatuh di mana ya? Yang A. Tanah berbatu atau B. Pinggir jalan. Jawaban yang benar yang mana ya? Kita lihat sama-sama ya. Jawaban yang benar adalah B. Pinggir jalan. Pasti banyak yang benar kan? Keren semua deh pasti. Sekarang Kak Cynthia pengen bawain pertanyaan buat kelompok 2. Buat adik-adik yang sekolah minggu besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Yuk kita dengerin dan siapin catatannya ya. Yang pertama, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab mana ya? A. Matius 13 ayat 3 sampai 23. B. Matius 14 ayat 3 sampai 23 atau C. Matius 15 ayat 3 sampai 23. Kakak kasih 5 detik. 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Matius 13 ayat 3 sampai 23. Keren deh pasti, ada yang benar. Tunjuk tangan yang benar. Hebat. Sekarang pertanyaan nomor 2 ya. Benih kedua dan ketiga ketika ditabur jatuh di mana ya? A. Pinggir jalan, B. Tanah berbatu atau C. Tanah berbatu dan semak berduri. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Tanah berbatu dan semak berduri. Sekarang pertanyaan nomor 3. Jenis tanah apa yang firmannya berakar dan berbuah lebat? A. Semak duri, B. Tanah yang subur, atau C ya, tanah berbatu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah B. Tanah yang subur. Sampai sejauh ini siapa yang benar semua? Angkat tangannya. Wah, keren nih, pasti adik-adik di rumah benar semua ya. Pertanyaan nomor 4. Tanah apa yang menggambarkan kekhawatiran dunia, menghimpitnya, dan firman itu mati dan tidak bertumbuh? Wah, apa nih ya? A. Tanah yang subur, B. Tanah berbatu, atau C. Semak duri. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Semak duri. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan nomor 5. Apa yang kita lakukan supaya hati kita seperti tanah yang subur? Yang A. Mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Yang B. Melakukan firman Tuhan. Atau yang C. A dan B benar. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Wah, adik-adik nih pasti keren-keren semua, bisa semua ya. Nah, gimana nih adik-adik? Quiz Bible-nya gampang-gampang semua kan? Mulai minggu depan adik-adik harus lebih serius lagi ya dengar firman Tuhan ya, supaya bisa jawab semua. Nah, sekian ya Quiz Bible hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan see you. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata dan lipat tangan kita, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar penuaian jiwa terbesar terjadi di Indonesia. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presidennya Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri. Berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko Nyoto Raharjo. Berikan kesehatan yang terbaik untuk Opa Niko dalam mengembangkan gereja kami. Berkati pelayanannya. Berikan visi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus Opa Niko dan seluruh keluarganya dengan kuasa darah-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Opa Yanto Simko Putra. Berikan kesehatan yang sempurna untuk Opa Yanto dalam mengembalakan kami jemaat CK7. Berikan visi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus Opa Yanto dan seluruh keluarganya dengan kuasa darah-Mu. Yesus, kami mau berdoa untuk tim medis agar tetap sehat sehingga bisa merawat dan mengobati orang yang sedang sakit, Tuhan. Dan Yesus, kami mau berdoa juga untuk orang yang sedang sakit, biarlah bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan mereka, biarlah mereka dapat beraktivitas seperti biasanya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kalian telah belajar mengenai firman Tuhan, tetapi tidak sekedar mengerti mengenai firman Tuhan. Seyogyanya yang lebih baik lagi dan yang lebih penting lagi, kita menjadi pelaku-pelaku dari firman itu sendiri. Saya percaya mulai hari ini kalian semua akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan karena kalian sebagai pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi adik-adik sekalian. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah ajar kami bagaimana kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi bila kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu sendiri ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah sepanjang hidup kami tidak sekedar mengerti akan firman-Mu, tetapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami untuk firman-Mu itu sendiri. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Saya akan berdoa memberkati saudara adik-adik sekalian. Kiranya berkat yang terbaik dan luar biasa daripada Allah Bapa dan kasih setia daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik sekalian mulai hari ini hingga Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang tadi berkati katakan sama-sama, amin.